Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan maunah dan pertolongan Allah, kita pada malam ini bertemu kembali dalam acara dakwah atau pengajian atau nasihat agama. Semoga acara ini terus berjalan dengan tetap dan istiqamah dan mendatangkan manfaat kepada saya dan kepada kita semua. Pada malam ini judul pengajian kita adalah i'tisam. I'tisam ini berarti berpegang, ya. Berpegang kepada agama Allah seperti ayat wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah atau dengan agama Allah. Dan ada juga nanti bukan berpegang kepada agama Allah, tetapi berpeganglah kita kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan ayat wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah. Itulah gambaran daripada i'tisam. Lalu bagaimana i'tisam berpegang dengan agama Allah itu? Al-Quran mengatakan dalam surat Ali Imran, wa'tasimu billah wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kamu dengan tali Allah sekalian. Ini perintah dan wajib, artinya kita berpegang dengan agama Allah. Berpegang dengan agama Allah itu adalah tingkat pertama daripada i'tisam. Karena tadi seperti ayat kita baca ada satu lagi, i'tisam wa'tasimu billah. Bukan berpegang kepada agama, tapi berpegang kepada Allah. Itu isyarah ada tingkatan i'tisam atau tingkatan kita di dalam berpegang. I'tisam pertama, tingkat pertama disebut dengan i'tisam orang awam. Orang awam di sini juga disebut dengan ahlul khabar. Jadi ahlul khabar artinya dia itu meyakini sesuatu berdasarkan informasi, meyakini sesuatu berdasarkan khabar daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi. Tapi seperti contoh, kita meyakini adanya surga dan neraka yang kita peroleh daripada khabar, daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi. Tetapi di sini kita belum sampai kepada martabat atau tingkatan ayan. Ayan itu keberadaannya nyata di dalam batin kita. Artinya di sini kita masih mempercayai keberadaan surga neraka umpama, tapi kita belum dapat merasakan keberadaannya. Jadi awam disebut dengan ahlul khabar, atau juga disebut dengan ahlul hijab. Masih terhijab keberadaan Allah ini dengan alam semesta. Maka kita di sini masih berpegang, batin kita masih berpaling kepada asbab. Kita masih berpegang kepada
sebab-sebab kita belum tembus, belum ayan melihat keberadaan Allah secara nyata di dalam batin kita. Itu yang dimaksud dengan awam. Karena itu secara tasawuf terkadang awam ini masuk juga di dalamnya ulama-ulama besar yang belum sampai kepada martabat kasyaf itu. Seperti dijelaskan oleh para ulama, di antaranya kitab Ihya, kitab Ittikhaf fi Sadatil Muttaqin, dan banyak lagi. Istilah awam dalam tasawuf ini, ulama-ulama besar sekalipun terkadang masih termasuk di dalam istilah awam. Begitulah gambaran ya makna awam yang dimaksud di sini, ahlul hijab atau juga disebut ahlul khabar. Ada contoh yang lain seperti orang meyakini adanya Ka'bah di Mekah umpamanya. Itu berdasarkan khabar. Nanti pada satu waktu keberadaan Ka'bah itu bukan hanya lagi dipercayai, tapi disaksikan dengan mata kepalanya. Itu menjadi nyata apa yang dipercayai selama ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, i'tisam tingkatan pertama ini tergambarkan dengan kita memiliki 6 perkara. Di antaranya adalah kita sudah yakin ya, dengan yakin yang benar tentang keberadaan Allah dan kebenaran perkataannya. Kita sudah sangat yakin, kita sudah berakidah, berkeyakinan tanpa ada keraguan di dalamnya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya i'tikad. Bagaimana i'tikad? Seperti ya kita baca, kita pahami dari penjelasan-penjelasan para ulama dalam ilmu-ilmu kalam. Di sana dijelaskan tentang sifat-sifat yang wajib padanya, sifat-sifat yang mustahil padanya, begitu juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan akidah seperti kenabian dan berita-berita gaib atau sam'iyat yang disampaikan oleh atau ditulis oleh para ulama. Kita yakini itu semua, itu berarti kita sudah sudah i'tisam pada tingkat pertama. Termasuk juga pada tingkatan ini kita meyakini atau membenarkan wa'ad dan wa'id. Ya. Wa'ad itu artinya janji-janji pahala, janji-janji pahala, balasan-balasan amal, surga, dan juga wa'id, ancaman-ancaman dengan neraka, dengan siksa. Dan itu sering kita baca dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menjanjikan balasan-balasan bagi orang beramal dan bahaya-bahaya bagi orang yang mengabaikan perintah Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu contoh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita membenarkan adanya wa'ad, adanya wa'id. Kemudian juga kita sudah dapat membesarkan perintah dan larangan. Artinya kita sudah membesarkan, mengagungkan seluruh perintah Allah, semua perintah Allah, dan mengagungkan larangan-larangannya. Artinya kita melaksanakan apapun yang Allah wajibkan, Allah perintahkan melalui Nabi,
dan sampai kepada kita melalui para ulama, pewaris-pewarisnya, dan kita juga meninggalkan apapun larangan-larangan Allah. Sebagaimana itu semua dijelaskan, apa perintah, apa larangan di dalam kitab-kitab fikih, ya, di dalam kitab-kitab akhlak, dan karena itu adalah kewajiban pertama yang harus kita pelajari agar kita mengenal mana perintah, mana pula larangan, dan juga kita sudah melakukannya dengan sadar sebagai hamba yang hina. Kita ini makhluk ciptaannya, lalu kita diperintahkan. Nah, berarti di sini tidak ada tawar-menawar, kita tidak bisa membantah, kita tidak bisa mengatakan tidak punya waktu, ya, karena itu perintah Allah, ada sifatnya wajib, ada sifatnya anjuran. Nah, itu kita lakukan dengan sadar bahwa kita hamba yang hina sekali. Dan kita juga sadar bahwa hukum itu datang dari Allah, kita lemah daripada menentangnya. Kita lemah, tidak berdaya untuk mengatakan saya tidak mau, saya tidak hobi, enggak bisa. Karena Allah memerintahkan kita dan melarang kita. Kita sadar bahwa kita lemah, tidak berdaya. Dan kita meyakini juga bahwa kita ini adalah salah satu dari saudara kita yang muslim, dan semua orang Islam, semua orang beriman adalah saudara kita. Karena itu mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, dan tidak boleh kehormatan mereka diganggu, harta mereka diganggu, karena mereka saudara daripada saudara kita. Nah, kalau kita sudah memiliki perkara-perkara ini dengan benar, maka berarti kita sudah masuk ke dalam ayat waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kamu dengan tali Allah, atau dengan syariat Allah, atau dengan agama Allah. Itu i'tisam tingkatan dasar. Dan dari situlah kita berangkat untuk nanti akan bisa sampai kita dengan mujahadah, dengan zikir kepada i'tisam tingkat yang kedua. Para jamaah yang dirahmati Allah, tingkat yang kedua ya disebut juga orang khawas, yaitu mereka yang telah dapat memutuskan selain Allah dalam pandangan mereka. Jadi sudah dapat, beda dengan yang pertama. Kita masih terhijab Allah dengan sebab-sebab. Perbuatan Allah masih tertutup dengan perbuatan kita, terhijab dengan perbuatan kita. Kita meyakini umpama rezeki itu datang dari Allah. Yakin kita itu. Tetapi kita merasakan rezeki datang dari usaha yang kita lakukan. Jadi lain yang kita yakini, lain pula yang kita rasakan. Imam Ghazali memberi contoh seperti semut yang berdiri di ujung pena. Dia melihat tinta keluar ya melalui ujung pena, karena pandangannya begitu singkat, lalu dia menganggap yang membuat huruf itu adalah pena. Padahal pena itu dikendalikan oleh sang penulis. Padahal yang hakikatnya yang membuat huruf bukanlah pena, tapi orang yang memegang pena. Semut karena pendek pandangannya, dia mampu melihat ke atas, maka terhijablah dia penulis dengan polpen, pena yang ada di tangan penulis. Itulah hijab, begitu gambaran, dibuat tamsilan dalam kitab Ihya oleh Imam Al-Ghazali. Nah, di sini
Nah, pada martabat khawas ini tidak lagi seperti itu, karena kita sudah dapat melihat bahwa alam ini adalah berada di bawah kendalinya Allah. Melihat maksudnya, kita sudah dapat merasakannya, tidak lagi terhijab dengan sebab-sebab. Ya, itulah Bapak Ibu, para jamaah sekalian, penyebab kita ini kadang-kadang ya meyakini kehebatan Allah, tapi kita tidak takut padanya. Kita sangat yakin Dialah pencipta langit dan bumi, tapi kita biasa-biasa saja padanya. Bahkan alam ini, makhluk ini bersarang di batin kita, sehingga makhluk terkadang lebih kita hormati daripada pencipta alam semesta. Makhluk lebih kita cintai daripada Allah. Ini disebabkan hijab. Ya, disebut ahlul khabar tadi. Tapi kalau orang khawas, tidak lagi terhijab Allah dengan alam, artinya dia sudah dapat taraqi, ya. Hatinya sudah dapat taraqi, naik, dia dapat menghindari daripada wujud waham, daripada wujud selain Allah, keraguan di dalam hatinya terhadap kepemimpinan Allah itu bersih dan hilang. Ya, begitu gambaran. Inilah yang dimaksud waqtasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah. Nah, beda dengan tadi waqtasimu bihablillahi jami'ah. Jadi sudah dapat menghindar dari wujud waham. Jadi zikirnya di sini kalau la ilaha illallah, kalau tadi la ma'bud illallah, nah berarti di sini la maksud illallah. Tidak ada yang dikasat melainkan Allah. Nah, disinilah baru mantap kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Aku menghadap jiwaku pada pencipta langit dan bumi. Itu benar ucapan kita, karena jiwa kita, batin kita benar-benar sudah menghadap kepada Allah. Tauhid di sini disebut dengan tauhid khawas. Disebut juga dengan tauhid kasyaf. Nah, bukan lagi akidah di sini. Nah, karena akidah itu seperti kata kitab Durrun Nafis, Jabariyah sesat, ya, Mu'tazilah sesat, yang benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi pada tahap akidah ini bahayanya kita bisa terhijab Allah dengan kasab dan ikhtiar kita, sehingga kita merasakan bahwa kehebatan kita, dari kesungguhan yang kita lakukan. Makanya terjadilah syirik khafi di dalam batin. Maka yang benar itu adalah, yang paling bagus itu adalah tauhid kasyaf, tauhid khawas. Juga disebut oleh sebagian ulama dengan tauhid tasawuf. Tasawuf yang dimaksud adalah hadir Allah di dalam pandangan batin kita. Nah, pada tingkatan i'tisam ini, tingkatan orang khawas ini, mereka dapat memelihara satu, yang pertama adalah sudah dapat membatasi, ya, kemauan kepada selain Allah. Nah, disinilah terjadi hanya Allah yang kita cintai. Nah, beda dengan pada sebelumnya, pada saat masih berada kita di dalam hijab itu, kita masih mencintai selain Allah. Nah, di sini hanya Allah yang kita cintai, hanya Allah yang kita takuti. Nah, jadi kemauan kita batasi hanya kepada Allah. Dan pada tingkat ini juga akhlak-akhlak mulia itu akan datang
dari kita kepada makhluk-makhluk Tuhan ini. Jadi nggak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri hati, penyakit-penyakit batin yang lain yang merusak ya kehidupan kita. Yang terkadang penyakit-penyakit ini juga masih ada pada tokoh-tokoh ya yang menjadi panutan kita. Nah, pada martabat ini ya akhlak-akhlak mulia muncul dari kita terhadap hamba-hamba Allah. Nah, disinilah terjadi tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Seperti contoh yang diberikan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat beliau, dan ulama-ulama salihin lainnya. Disinilah datang kesabaran, keikhlasan, tawadhu, dan sebagainya, sifat-sifat lain yang mulia. Dan pada i'tisam khawas inilah kita sudah dapat memutuskan sangkutan hati secara pasti ya kepada selain Allah, termasuk sangkutan hati kepada diri kita sendiri. Sebab pada tingkatan ini kita menganggap ya hadir selain Allah dalam batin itu adalah syirik. Inilah makna ayat famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Orang-orang yang ingkar kepada taghut, ya, taghut selain Allah, ditafsir di sini selain Allah, ingkar, dia tidak memandang adanya, wujudnya, sifatnya, perbuatannya. Nah, berarti merekalah yang beriman dengan Allah dan merekalah tidak dapat berpegang dengan tali yang kokoh. Itu i'tisam orang khawas disebut. Mudah-mudahan kita ya sampai pada martabat ini juga, tapi tentu tidak mudah ya, harus kita latih, harus memperbanyakkan zikir. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak-banyak, zikran kasiran. Itulah maksud ulama sufi membuat sistem ya atau tarikat-tarikat seperti di Aceh ini berkembang tarikat Naqsyabandi umpama, ada pendidikan rohani, tingkatan zikir yang kita amalkan agar hati kita taraqi ya, naik daripada wujud waham ini kita kepada memandang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mencapai martabat-martabat ini, dan dengan begitu agama kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam batin kita, atau kita semakin bagus di dalam beragama. Tingkatan yang terakhir, nah ini puncak daripada beragama, i'tisam khawasul khawas disebut, atau juga disebut tauhid sufi ya. Nah, di sini orang sudah bersambung dengan Allah ya, artinya dia sudah memandang fana, wujud-wujud selain Allah. Nah, disinilah bersatu syahid dengan masyhud. Artinya ini jangan salah dipahami ini kalimat bersatu ini. Nah, karena ada pemahaman yang menyimpang di sini. Tetapi yang dimaksud adalah batin orang-orang yang sudah sampai di sini, dia tidak lagi memandang wujud selain Allah, fana wujud selain Allah di dalam pandangan batinnya. Karena wujud selain Allah ini adalah faidun ya, kata ulama sufi, limpahan, bukan dia wujud yang berdiri sendiri. Ini disebut dengan tauhid hakiki ini. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya bahwa
tujuan akhir atau target puncak dikirimnya para nabi agar masyarakat kita ini, umat, menganut tauhid yang hakiki seperti ini. Dia sudah dapat memandang hanya wujud Allah, selain wujud Allah adalah fana di dalam wujud Allah, artinya tidak qiyamuhu binafsih. Yang qiyamuhu binafsih itu hanya satu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan pada hakikatnya tidak ada yang ada melainkan Allah. Itulah maksud zikir. La ilaha illallah, la maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini juga disebut dengan wahdatul wujud. Sehingga dalam kitab Syairus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, beliau mengatakan wahdatul wujud itu adalah puncak tauhid. Disinilah tauhid kita bersih karena memandang ada wujud selain Allah itu adalah syirik dan dosa. Wujuduka zambun laka, kata ulama sufi. Engkau memandang ada wujud selain Allah adalah dosa besar. Wujud diri kuta syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi, jalan metemeng hidayahnya, suluk rakan tarikat sufi. Begitu kata Abu Syekh Mudawali Al-Khalidi tentang ajaran tauhid sufi ini. Itulah yang pernah berkembang pesat di Aceh saat Aceh dipegang oleh Sultan Iskandar Muda. Beliau sangat mendukung, seperti kata kitab Hikamul Isyraq, bahwa para pemimpin wajib mengupayakan agar masyarakat memahami dan mengamalkan tauhid seperti ini, agar ketauhidan kita benar-benar kuat dan tertanam di dalam batin kita, sehingga tidak ada yang kita cintai selain Allah, tidak ada yang kita takuti selain Allah. Bersihlah selain Allah dari batin kita. Itu tingkat yang paling tinggi di dalam beragama. Itulah makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barangkali itu saja pengajian pada malam ini. Mudah-mudahan ini dapat kita pahami dengan baik dan terus kita bertanya kepada para ahli ilmu agar pemahaman kita semakin benar ya di dalam memahami agama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jak betruk kalon bedeh ya, itu penting sekali. Apa yang belum dapat kita pahami dengan benar, maka kita bertanya kepada ahlinya. Baik, itu saja. Barangkali pengajian ini masih banyak kekurangannya, dan semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tamong tanya jawab mana?